Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, berjumpa lagi di my channel, yaitu pada materi aswaja. Pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara berpikir aswaja. Sebagai pengantar bahwa Islam yang masuk ke wilayah Nusantara adalah Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, atau kita sering sebut dengan aswaja. Sampai hari ini paham aswaja masih bertahan dengan kokoh. Karena apa? Karena para ulama dan umat Islam terus bahu-membahu mempertahankannya. Aswaja adalah keyakinan yang mendarah daging dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Kelahiran, pernikahan, kematian, dan dalam kehidupan sehari-hari sangat diwarnai ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, untuk segitu pengantar dari saya. Mari kita masuk ke materi. Di mana untuk materi awal kita sudah bahas apa itu aswaja, mengapa itu harus mengikuti aswaja. Kemudian pada pertemuan ketiga ini akan saya bahas bagaimana cara berpikir aswaja. Karena bagaimanapun kita harus mengenal aswaja lebih dalam. Jadi jangan sampai kita mengenal golongan kita sendiri sampai kita itu bingung sendiri. Ditanya apa itu aswaja, bagaimana cara berpikir aswaja. Nah di sini karena banyak sekali golongan-golongan setelah wafatnya Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 73 golongan. Tetapi pada hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan kedua, yaitu bahwa 72 masuk neraka, yang satu masuk surga, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Anak-anakku semua yang berbahagia, mari kita simak untuk video pada kali ini dengan seksama bagaimana cara berpikir aswaja sebagai berikut. 3 ciri utama ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu at-tawassut. Yang kedua at-tawazun, dan yang ketiga al-i'tidal. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya sayangi, akan saya bahas satu persatu apa itu at-tawassut, kemudian at-tawazun, dan al-i'tidal. Yang pertama, at-tawazun. At-tawazun yaitu sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri maupun kanan. Ini didasari dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Di mana untuk sikap tengah-tengah ini bahwa aswaja itu tidak memihak kanan kiri, kita itu berada di tengah-tengah. Ya, kita itu selalu berada di tengah-tengah, karena pada ayat surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan sebagai berikut. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha
penyayang kepada manusia. Kemudian at-tawazun. At-tawazun yaitu seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, sumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, ini disarikan pada Quran surat Al-Hadid ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Surah Al-Hadid ayat 25. Untuk artinya bahwasanya sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran surah Al-Hadid ayat 25. Neraca itu penimbang keadilan. Kemudian yang ketiga yaitu al-iqtidal, yang berarti tegak atau lurus. Ya. Pada dari al-iqtidal ini disarikan pada Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Selain ketiga prinsip ini, Aswaja juga mengamalkan sikap tasamuh atau sering disebut dengan toleransi, yakni bagaimana bahwa Aswaja itu selalu menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Adapun untuk pengertian ini itu disarikan pada Quran surat At-Toha ayat 44, di mana faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ya, artinya bahwa maka berbicaralah kamu berdua, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. Demikianlah pemaparan dari 3 prinsip-prinsip bagaimana cara berpikir Aswaja. Paling tidak ini sebagai pegangan kita sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah. Dari penjelasan 4 prinsip yang sudah saya jelaskan, semoga ada manfaat bagi saya pribadi, dan semoga apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.
Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.